Keberang je salam titiange, tekedang jeras serindune, ajak bungan hatine. Wah, ini dia Mang Cucun. Lama tidak ketemu ya, Iya, Mbak Mang. lama banget nih. Apa kabar? Sehat selalu? Astungkar sehat selalu. Masih nyanyi? Masih on air. Off air ya, catat off air. Bukan on air. Tapi gini, Jadi Mang Cucun ini kan termasuk salah satu penyanyi ya boleh dibilang angkatan awal ketika zamannya Dek Uli, Sri Dianawati dan sekarang Dek Uli bahkan Sri Dianawati, Ayu Saraswati. Tapi ketika teman-temannya yang lain masih aktif, Mang Cucun sempat menghilang. Kemana saja selama ini, Mang? ya, di masa vakum saya dalam bernyanyi mungkin yang tidak apa istilahnya tidak Publikasikan. Ya, tidak dipublikasikan, itu saya di kegiatan saya adalah bekerja, sehari-hari bekerja, dan kebetulan saya juga di rumah ada sedikit sharing sama anak-anak tentang bagaimana berlatih vokal. Jadi guru vokal. Begitu gitu, bahasanya. Bahasanya seperti Saya itu. kira dulu Mang Cucun lama vakum dari musik itu karena dilarang oleh sang suami, Arik Palawara ya, bukan ya? Jauh sekali dari ekspektasi. Bukan ya malah ya? Nah, enggak. Tapi sebetulnya dukungan dari suami bagaimana sebetulnya? Dukungan dari suami malah sepenuhnya. Karena kan istilahnya suami juga seorang seniman. Jadi kalau untuk berkarya atau itu memang kita terjedahnya di situ. Tetapi karena memang melihat dari kemampuan saya adalah diberikan anugerah adalah bernyanyi. Jadi saya manfaatkan untuk sharing sama anak-anak. Artinya sepanjang waktu dari terakhir rekaman tahun berapa Mas Ingal? Aduh, terakhir rekaman tahun berapa ya? Waktu itu saya kalau nggak salah di tahun 2000, 2005 itu ya, sekitar 2006 itu ya. Iya. 16 tahun, berarti selama jeda waktu itu sebetulnya tetap menyanyi, cuma tidak terpublikasikan bernyanyi, gitu ya. Benar, tetap bernyanyi tetapi tidak dipublikasikan. Karena Tiang ada di sekarang ada di bawah Palawara ya, bersama produsernya suami. adalah Bapak. Bapak. Ini. Tapi ketika Mang Cucun ngelihat teman-teman yang lain masih aktif, terus kemudian Sri Dianawati muncul lagi dan lain, ada kerinduan nggak untuk jujur muncul? ya, kalau kerinduan pasti ada. Kerinduan itu pasti ada, karena istilahnya saya merintis dari seperti mereka, bernyanyi seperti mereka. Kalau zamannya dulu kan, ya anggap aja saya tadi kan belinya bilang secara halus penyanyi periode pertama itu seolah-olah saya tua banget nih, saya udah tua banget ya. Bahasa halusnya kan itu artinya mengatakan bahwa wah kita ternyata udah tua ya gitu. Jadi ya secara tidak langsung ya seperti itu. Jadi otomatis kerinduan itu pasti ada dan mungkin untuk mengisi kerinduan itu walaupun saya mungkin tidak bernyanyi keluar, saya ikut satu aplikasi. Jadi TikTok. No, bukan. Boleh tebut ya. Wesing. Jadi saya ikut aplikasi Wesing. Jadi di situ saya seperti mencurahkan rasa rindu. Di samping itu juga di situ saya menggali kemampuan untuk berlatih vokal lagi seperti itu. Tapi yang menyebabkan Mang Cucun selama itu tidak sempat tidak muncul lagi ke publik, tidak lagi banyak tampil di publik, faktor apa mungkin? Kita tidak memproduksi lagu, karena tidak memproduksi lagu. Kalau sebenarnya mungkin bisa saja ya, mengcover lagu gitu. Kita sempat buat juga cover lagu, tetapi bukan di ranah musik Bali gitu kan ya. Tetapi itu sudah beda aliran gitu. Yang seperti itu sih sebenarnya. Karena ngerasa belum ada materi untuk dibawakan lagi gitu ya. Gitu, iya. Tapi kan suami juga bisa bikin lagu. Tetapi kesibukannya sudah berbeda. Lebih sibuk untuk cuan ya daripada bikinin lagu untuk istri. Kesibukannya dia berbeda, jadi mungkin jedahnya untuk ke situ belum ada gitu kan. Kalau saya tahunya awal kan Mang Cucun, tapi baru tahu namanya adalah Komang Sunanti. Komang Sunanti dulu ketika pertama kali bisa masuk rekaman itu gimana cerita? Ketemu dengan pertama kali memang di Intan Dewata ya? Ya, dari awal sampai akhir saya di Intan Itu Dewata. umur berapa pertama kali nyanyi? Itu saya masih kelas 2 SMA. Saya masih kelas 2 SMA, itu sebenarnya ajakan ya. Ajakan beli. Jadi mohon maaf sebenarnya dulu memang tidak alur saya di situ gitu. Nah, memang bukan maunya jadi penyanyi. Bukan maunya jadi penyanyi gitu kan. Nah, karena memang
ada ajakan dari kakak kelas waktu itu, ayo kita ke rumah salah satu penyanyi Bali gitu kan. Belum dibilangin nyanyi? Belum dibilangin. Ayo kita ke rumah penyanyi Bali katanya, dia bilang. Saya diajakin ke situ, ya udah. Terus sampai di sana kita kayak di audisi gitu, kita di ternyata audisi. Aku dijebak itu ya. aku terjebak. Ikut gitu. audisi jadinya. Ikut audisi. Ikut audisi, dan waktu itu saya dites nyanyi lagunya Ruth Sahanaya, Kaulah Segalanya. Nah, ternyata kakak kelas saya yang mengajak itu belakangan dapat lagu karena yang lebih ketemu karakter vokalnya. Malah dapat. Boleh sebut namanya siapa kakak kelas itu? Niki Marini. Dia iya, Niki Marini tahu juga ya, benar. Itu kakak kelas Tiang. Jadi Niki Marini kalau salah sempat duet dengan Dialog juga ada. Dulu ya, udah sempat, lama banget. Benar-benar udah lama seperti itulah. Jadi penyanyi lawas itu melalui audisi dulu, melalui audisi dulu. Nggak diduga ternyata akhirnya karena iseng itu aja. Tapi ya, kan Mang Cucun bilang karena nggak tahu apa-apa, tapi di audisi tapi menikmati akhirnya. Akhirnya karena memang itu hobi ya. Karena itu hobi, ya udah nikmatin aja lah gitu. Yang tadinya juga jujur aja lafal dalam bahasa Bali juga nggak terlalu bagus dulu, jadi Mo Dek Jun itu bener-bener yang mengajarin banget gimana caranya. Ini nih kalimatnya seperti ini nih, pengucapannya harus seperti lagu ini. Lagu pertama gitu. Apa yang direkam waktu itu? Ini Rasa Rindu. Rasa Rindu itu. Rasa Rindu ini. Tapi akhirnya kan begini, ketika banyak penyanyi Bali yang berusaha dimunculkan cengkok Balinya, tapi Mang Cucun justru sebagian besar lagunya justru dibuatkan lagu oleh Dek Jun yang notabene nggak begitu kental ciri Balinya. Ya. Apa karena menyesuaikan dengan vokal Mang Cucun? Ya, karena ya memang Mo Dek Jun sendiri bilang ke Tiang, karena Tiang dulu kan tidak sama sekali tidak mengerti bagaimana karakter vokal yang sebenarnya gitu kan ya. Jadi karena Mo Dek Jun bilang karakter vokal kamu itu cocok buat nyanyi lagu Sunda gitu. Jadi yang apa istilahnya yang bernuansa Sunda. Ya, gitu seperti kan. Kayak agak sedikit nyinden itu ya. Iya, jadi nggak tahu kenapa juga Mo Dek Jun juga kok bisa fokus bikinin lagu yang ke arah itu aja gitu loh. Artinya Dek Jun tahu persis bahwa penyanyinya begini, cocoknya lagu ini gitu dia jadinya. Bener-bener Mo Dek Jun itu nemuin banget karakter vokal Tiang. Setelah Salam Rindu apa yang berikutnya? Rasa Rindu. Rasa Rindu. Kok Salam Rindu lagi, Rasa Rindu. Ya, Salam Rindu buat semua gitu kan maksudnya kan ya. Terus kalau Rasa Rindu, terus udah gitu Sayang Sekayang-kayang, Ngantos Sang Gegelan ya, ada beberapa lagi sih. Gitu. Sempat dibuatkan album juga selain kompilasi waktu itu? Sempat ada albumnya juga waktu itu. Yang Sayang Sekayang-kayangnya itu. Waktu itu Mang Cucun terakhir saya. Kesian amat tuh. Ya, tapi lumayan, artinya sudah pernah jejak rekamnya terlihat jelas di lagu pop Bali gitu. Orang masih ingat. Mang Cucun sendiri menikmati nggak sebagai orang bilang sekarang artis loh gitu. Artis katanya dulu. Oke, jadi sekarang gini. Kembali lagi kalau artis kalau menurut saya Niki Bli ya, saya pribadi loh ya. Kalau artis itu sepertinya semua orang itu adalah artis. Semua orang artis. Sekarang yang menganggap dirinya selebriti kan beda. ya kan? Artis lain, selebriti lain. Ya, artis yang selebriti lain, selebriti aja lain lagi. Beda lagi. Selebrat lain lagi. Nah, itu beda lagi Bli itu. Jadi kan kayak gini. Kalau artis itu adalah kan kalau menurut saya pribadi adalah pelaku seni. Betul. Pelaku seni. Jadi kalau selebriti itu adalah orang yang terkenal. Jadi kalau artis yang terkenal adalah selebriti. Artis yang selebriti gitu. Kalau saya mungkin orang menganggap saya selebriti, tapi saya tetap menganggap diri saya adalah seorang artis biasa aja. Biasa saja. Tapi ketika zaman-zaman ngetopnya Rasa Rindu itu, volume pentas itu seperti apa, Dek? Masih ingat nggak waktu itu Mang Cucun? Volume pentas lumayan, Bli. Jadi dalam 1 minggu itu pulang sekolah, saya udah ditungguin. SMA ya waktu itu? SMA kelas 2. Pulang sekolah ditunggu mau diajak berangkat ke tempat pentas. Jadi pulang sekolah itu udah ini siap-siap prepare. Langsung ke studio, langsung kita ini. Pelajaran nggak terganggu waktu itu? Nggak, kebetulan nggak ya, karena itu kan di luar jam sekolah. Di luar jam sekolah. Cuman ya itu tadi, Bli. Jadi kita tuh benar-benar yang mempersiapkan semuanya. Memang sih, jadi kan kayak kita pulang malam, kayak gitu-gitu ya. Jadi kita persiapkan juga untuk yang fisiklinya. Bebannya double jadinya, untuk selain untuk nyanyi, belajar sekolah juga ya. Terus dukungan orang tua gimana waktu itu? Karena kan biasanya apalagi anak masih usia sekolah,
pasti dijaga betul, artinya diingetin betul ya. gitu loh. Nah, kalau mengingat lagi ke dukungan orang tua nih, jujur dukungan orang tua dulu bener-bener yang nggak ada banget ya, karena orang tua tidak setuju atau gimana? Zaman dulu itu sebenarnya bukan tidak setuju, cuman melihat dari ruang lingkup seorang seniman penyanyi itu image-nya beda ya. Tanda kutip ya. Jadi apalagi keluar malam dan bla 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 gitu kan. Apalagi saya masih sekolah, jadi mungkin agak kurang setuju, bukan tidak mendukung, agak kurang setuju. Dan dari di situ, jadi saya istilah gini, karena ini hobi, saya suka gitu, dan apa namanya, kebetulan juga ada wadah gitu kan, menurut saya waktu itu adalah, makanya saya waktu itu Mode Jun sendiri itu pun saya istilahnya kayak berserah gitu, Mode tolong mintakan izin sama orang tua saya. Jadi seperti itu. Produsennya minta izin jadinya. Iya bener. Jadi produsernya saya minta tolong minta izin. Memang Mode Jun sendiri kan orangnya kooperatif ya. Jadi oke, kalau untuk hal itu mah gampang karena kan memang saya harus bertanggung jawab dengan Komang gitu kan. Jadi beliau datang ke rumah, itu pun jadi saat akan rekaman pun beliau yang menjemput, antar jemput saya. Jadi benar-benar yang jadi orang tua tuh di situ benar-benar anak saya benar-benar dijaga kayak gitu. Untuk tanggung jawabnya gitu ya. Tapi artinya setelah beberapa kali berjalan orang tua nggak masalah tetap. Akhirnya tidak masalah. Akhirnya tidak masalah. Tapi kenikmatan yang Mang rasakan sebagai penyanyi itu di mana gitu, Mang? Kepuasannya di mana? Ya, kepuasannya adalah memang kembali lagi kita bisa menuangkan hobi. Terus kedua, kita bisa bersosialisasi. Ketiga, kita banyak teman. Keempat, kita dapat cuan. Yang penting yang terakhir itu ya. Kelima, kita dapat melali gitulah istilahnya. Yang keenam, jangan-jangan ketemu pasangan juga gara-gara nyanyi itu. itu anugerah ya. Itu anugerah dan jalan Tuhan, nggak tahu. Pak Ari Parawara itu anugerah katanya. Ketemunya di mana itu dengan Ari? Itu di Intan juga, karena kan dulu kan istilahnya selain Pangkuale Band, itu dulu juga ada band pengiring. Cukup yang banyak lain. Waktu itu ada Pangkuale, ada Sun Band, ada Kumala. Ada banyak. Jadi kebetulan salah satunya adalah grupnya itu tuh itu tuh oke. Kayak gitu. Berarti benih-benih cinta mulai tumbuh ketika konser bareng gitu ya. Padi ya. Kayak benih-benih padi nih ya, kayak gitu. Iya, karena ternyata kan artinya bukan dadakan, tapi memang udah berproses lama kan, dari nyanyi sampai kemudian akhirnya memutuskan cocok kan gitu kan. Iya. Ya justru karena itu Mang Cucun ngerasa bersyukur bahwa suami paham dengan kesibukan dengan hobi itu kan gitu ya. Jadi kayak kita sama-sama punya visi untuk kesenian seperti itu. Tapi kalau Mang Cucun sendiri ngelihat peluang untuk ini kan kemarin katanya sempat bikin karya kolaborasi dengan suami untuk karya baru di YouTube. Nah, Mang Cucun ngelihat peluang untuk tampil kembali sekarang ini gimana, Mang? Karena orang nanya, Mang ada yang nanya di Oke Made, Pak Made request dong Mang Cucun gitu. Ada yang masih nanya gitu. Stungkare ya. Stungkare mereka masih mengingat, terima kasih juga buat Semeton Sami yang masih eling sareng tiang. Jadi begini, di saat kalau tiang jujur aja, karena tiang sudah lebih fokus ke aplikasi itu, ke aplikasi Wesing, karena tiang di situ jujur merasa kemampuan tiang merasa terasah di situ. Jadi tidak hanya satu genre yang kita pelajari di sana gitu kan. Di situ juga banyak tantangan di aplikasi. Nah, kebetulan suami ada teman gitu kan. Ada teman juga yang bisa bikin lagu. Terus di komunitas seniman lah dia juga di situ. Komunitas seniman Lingsir. Lingsir juga loh. Jangan nyebut seniman lawas ya, seniman Lingsir. Ya. Atau seniman senior. Astungkare. Jadi mereka adalah pada dasarnya mereka pemain country ya. Pemain country di sebuah cafe atau restoran gitu. Masih bisa nimbrung di sana kadang. Ya, jadi mereka sering datang ke rumah. Mereka sering datang ke rumah, jadi kayak membicarakan bagaimana nih ke depannya kita mau bikin apa. Jadi mereka itu datang ngumpul tidak yang sia-sia gitu. Cuman ngobrol biasa. Jadi mereka benar-benar yang punya ada sesuatu yang mau dikerjakan. Jadi seperti itu. Nah, kebetulan ada satu yang memang bisa buat lagu di situ, orang yang bisa ciptakan lagu namanya Beli Denmas itu. Nah,
di situ mereka langsung membicarakan itu. Jadi gimana Dan kita Mas bikin yang country ya. Yes. Kayaknya saya tahu deh grup band itu. Ya. Beli sama Doyo ya. Yoyo terus Joyo sama ada Yaya, Mas Yaya ya, satu ya. Itu. Ternyata teman semua. Ya, itu. Jadi mereka datang ke rumah, jadi membicarakan masalah itu, dan kebetulan juga kan beli Pasme punya lagu yang memang ada beberapa lagu yang bisa dibarengin sama yang diduetin gitu. Jadi kebetulan kemarin mau nggak nyanyiin, oh ya boleh gitu kan. Jadi ya kita kolaborasi di situ. Artinya kita baru memulai lagi. Sebetulnya ya ini bukan nyinggung soal umur lagi ya, tapi artinya umur bukan batasan sebetulnya untuk tetap berkarya gitu makanya bagi Komang ya. Jadi gini, kalau umur kan kalau orang berkarya tidak dibatasi oleh umur, tidak dibatasi oleh umur. Selama kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesehatan dan orang masih bisa menerima, bisa menerima. Sekarang kalau kita istilahnya walaupun sudah lingsir seperti Sugre, Bapak Gung Cakra ya. Iya, Gung Cakra almarhum ya. Gung Cakra almarhum dulu ingat saya waktu masih suka mewakili sekolah itu lagu keroncong, dan saya ingat sekali beliau berpesan pada saya sambil menepuk bahu tiang, lanjutkan. Dapat amanah dari Pak Gung Cakra terus di lagu Bali gitu ya. Ya, lanjutkan kreativitas kamu di. Kalau dulu Mang dilatih vokal dari siapa Mang awalnya? Jujur dulu tiang otodidak. Jadi tiang belajar pun dari kaset gitu. Jadi kan di samping juga memang mungkin saya terima kasih sama Tuhan Yang Maha Esa yang dikasih anugerah seperti ini. Jadi tiang kembangkan adalah belajar lewat kaset, lagu apa yang tanpa itu pernah terpikir ke lagu Bali ya, pokoknya nyanyi aja gitu waktunya. Pokoknya nyanyi aja gitu. Dan tahu-tahu memang jalannya di lagu pop Bali gitu ya. Mungkin alurnya memang sudah ke situ gitu. Kalau tadi saya dengar di awal vokalnya Mang Cucun dari dulu sampai sekarang nggak jauh berbeda. Boleh tahu kiatnya nggak itu menjaga vokal itu? Kan mungkin banyak orang begitu sudah lingsir kayak Mang bilang tadi. Vokalnya jauh berbeda, tapi kalau Mang Cucun nggak beda jauh kayak dari rekaman dulu. Jadi gini, sebenarnya kalau saya sendiri merasakan perbedaannya, saya merasakan jauh berbeda. Barangkali dari power aja atau nafas ya mungkin. That's right. Jadi gitu. Jadi mungkin dulu saya kan otodidak, belajar sendiri. Jadi tidak tahu di mana saya harus mengatur pernafasan, di mana saya harus power, di mana saya harus slow gitu kan. Nah, kalau dulu kan jadi kalau udah mau nada tinggi aja saya pakai falset. Aja gitu ya. Pakai falset karena takut. Takut salah, takut fals kan. Betul. Jadi dulu tuh saya suara tiang malah manja. Dalam artian tidak mau berusaha. Manja, tidak mau berusaha. Ya nyari amannya aja nyari amannya aja kalau nyanyi. Nah, kalau sekarang kan istilahnya kalau udah tahu triknya. Sudah tahu trik dia, kebetulan juga karena tiang memang punya niat untuk men-sharing apa yang tiang punya untuk anak-anak. Jadi tiang harus mengorbankan waktu juga untuk kursus di suatu tempat. Saya nggak mau sebut ya. Artinya meskipun sumber ini bagi Mang nggak masalah untuk tetap belajar itu ya? Tetap belajar. Saya kalau bernyanyi itu nggak ada batasan umur untuk belajar, karena dia kan istilahnya untuk menambah power aja. Kalau tiang misalkan belajar bernyanyi kan tiang untuk sharing, bukan tiang untuk show. Jadi mungkin kalau orang melihat wajah saya sudah lingsir gitu kan, kalau orang kan masih menarik gitu di atas panggung. Kalau saya kan mungkin sudah tidak terlalu, saya lebih baik di belakang panggung aja. Mencetak penyanyi-penyanyi baru gitu ya. Tapi kalau setahun kemarin sempat diajak duet sama Dek Uli, itu bawakan lagu Mang yang dulu ya, Andiri. Itu gimana Mang? Nah itu lagunya Dek Uli, yang dulu. Jadi gini, terima kasih buat adikku Dek Uli, terima kasih. Jadi kayak gini, tiang berterima kasih sama niatnya Dek Uli itu sangat baik banget ya. Jadi niatnya Dek Uli itu adalah ingin membangkitkan lagi, ingin mengangkat lagi penyanyi-penyanyi yang sudah tenggelam gitu. Mengajak seniornya untuk ayo muncul lagi gitu ya. Jadi dia udah chat, Kak, ayo kau mau nggak sih duet sama aku, katanya. Setelah dia waktu itu sama Sri Diana sama Widi juga. Nyesel ya. Jadi Kak mau nggak ini duet lagu aku, kata dia bilang. Oh ayo gitu kan. Jadi kan jadi mungkin karena saya juga merasa sama Dek Uli satu frekuensi ya. Jadi ayo katanya. Bener nih Kak, mau nih Kak, kata dia bilang. Iya ayo gitu kan. Jadi ya udah gitu. Dia kasih lagu yang setelah dia take
Itu yang terbaru dikasih dengar, saya pelajarin. Ya setelah itu ya udah kita Kak, ayo Kak kita take. Udah diajak take, akhirnya kita ambil video. Tapi kalau untuk pentas bareng belum sempat. Belum sempat. Tapi Dek itu Uli, sudah mengobati ditunggu ya. janjinya Dek. Pentas bareng dengan Mang Cucun lagu Andiri belum pernah katanya. Ingat ya Dek, itu loh. Tapi kalau Mang Cucun sendiri ngelihat pemunculan generasi penyanyi lagu pop Bali sekarang seperti apa Mang mengamati? Ya, jadi mohon maaf ini sebelumnya. Jadi yang saya amati ya, jadi seperti ini. Kalau menurut saya sekarang ini kebanyakan artis pop Bali baru, gitu kan ya? Iya, benar. Newborn, artis Bali. Era baru ya. Era baru. Jadi gini, hanya istilahnya pesan, anggaplah saya orang tua ya. Anggaplah saya orang tua yang memberikan wahai anak-anakku yang baru muncul dalam tembang lagu pop Bali atau sebagai artis pop Bali gitu. Tolong tetap jaga koridor aja. Maksudnya dalam artian membaur lah. Membaur lah karena yang saya lihat sekarang sekarang ini setiap orang kan pembawaannya beda-beda nih. Tetapi kita tidak perlu yang terlalu mengagungkan, maksudnya gini, ini anugerah. Anugerah yang kita dikasih secara cuma-cuma oleh Tuhan. Jadi ini tidak perlu dipakai disombongkan. Karena Tuhan itu punya banyak cara untuk mencabut lagi anugerah beliau. Seperti itu. Jadi pergunakanlah anugerah ini dengan baik. Dengan apa? Dengan menjaga sikap. Menjaga sikap. Karena sebagai seorang artis atau sebagai seorang selebritis itu adalah sikap yang baik, itu yang akan mempertahankan idola mereka. Attitude ya. Yes, attitude. Demikianlah tadi pesan dari Ibu Komang Sunanti. Pirengang nggih. Alit-alit teh sami nggih. Mang Cucun dari dulu kan kalau saya lihat ya boleh dibilang jumlah lagunya memang tidak sebanyak penyanyi lain barangkali. Iya. Apa yang menyebabkan Mang Cucun jadinya sepanjang waktu berkarya itu boleh dibilang irit keluar album? Karena memang selektif atau kenapa Mang? Irit. Jadi seperti ini. Kalau selektif sih dibilang enggak mungkin ya. Cuman sekarang kan kembali lagi karena kita kan dulu terbentur sama produser. Kalau sekarang kan mungkin kapan aja mau produksi bisa gitu ya. Sendiri mereka sudah otodidak gitu kan ya. Kalau dulu kan kita tergantung sama produser. Kadang harus ngantri ya. Kadang juga harus ngantri, terkadang produser juga kan harus banyak pertimbangan. Betul. Ini album dikeluarin laku nggak? Gitu. Dia kan kalau sebagai produser kan pasti mikirin untung rugi. Ya seperti itu, kayak gitu. Artinya kalau dulu tuh lumayan berat tantangannya sebetulnya di zaman dia. Berat banget untuk jadi penyanyi gitu. Belinya juga mungkin tahu dulu perjuangan kita sampai ke pasar-pasar ya kan beli. Aduh, mengatasi pembajakan seperti apa gitu Mang. Iya kan ya. Haknya diambil gitu. Tapi selama menjadi penyanyi itu Mang, kalau boleh tahu gitu, apa yang sudah pernah Mang dapatkan gitu, baik secara mungkin secara ya artinya mungkin bukan hanya materi tapi artinya secara kebanggaan. Ya kebanggaan secara psikologis atau apa yang Mang rasakan dari lagu pop Bali? Kalau secara psikologis karena ini adalah bernyanyi adalah suatu kita harus bahagia ya, satu kebahagiaan. Terus kedua yang buat saya bangga adalah saya pernah menerima sebagai artis penyanyi pop Bali terbaik sebanyak 3 kali berturut-turut kalau nggak salah ya. 3 kali? Iya. Tahun berapa aja Mang? Berapa itu ya? 2006 ya? 2006 ya? Itu 2006 ada, yang sayang-sayang. Belinya kayaknya punya deh itu filenya. Saya lupa ingat malah jadinya. Yang seperti itu. 3 kali berturut-turut 3 kali ya? Ya. Saya lupa ingat. Ya, penyanyi terbaik. Itu termasuk Rasa Rindu itu ya? Iya. Rasa Rindu, Ngantasang Gegelan. Ngantasang Gegelan sama itu lagi. Nah yang sejauh mana arti penting penghargaan bagi Mang Cucun? Arti penghargaan itu jadi gini. Saya pikir kalau penghargaan itu adalah penilaian apresiasi seseorang dunia musik terhadap karya. Itu aja sih sebenarnya. Dan kebanggaan dianggap sebagai penyanyi Bali terbaik pada saat itu, ya banggalah dapat
anugerah seperti itu yang bangga. Dapat anugerah. Kebanggaan tersendiri lah. Dan belum tentu semua orang bisa kan itu dapatnya. Oke. Nah yang terakhir, saya dulu selama manggilnya Mokmang aja, jadi kan manggilnya Mang Cucun. Nggak apa-apa. Odah juga nggak apa-apa. Kini dah nah. Odah Iya nggak apa-apa. Odah Cucun nggak Odah Cucun. Setelah ini setelah melihat perkembangan sekarang, terus pintu mulai terbuka lagi, suami mendukung, kesempatan tadi juga ada. Boleh dibocorkan nggak proyek berikutnya apa nih, Mang? Nah, di lagu Bali. Oke, kita itu anggaplah kita baru rilis ya. Yeah. Gaya banget ya rilis kayaknya. Rilis itu cuman apa launchingnya artinya? belum. Rilis apa sih? Rilis apa ya? Coba deh. Rilis itu ada, kalau ada jendela, ada besi-besinya, ada rilisnya ya. Terilis coba, ya. Ya. Coba nanti yang tahu rilis tulis komen ya di kolom komentar. Oke, ya seperti itu. Jadi ini baru kemarin ya. Baru kemarin tanggal 14 YouTube. Kemarin. Okay. Itu dengan grup country itu. Bands apa namanya? Bukan band Para Suara di YouTube ya. Karena Parama Suara, maaf. Karena bands itu banyak sekali bandnya tuh. Para Suara ada, terus sebelum juga ada. Parama Suara Parama gitu. Suara ada Parama lagi. Suara ya. Itu yang terbaru. Itu yang terbaru kemarin kita baru. And next? And next akan ada lagi. Masih? Kita akan memang tetap berkarya di bidang itu. Di bidang lagu pop Bali. Ya. Nah, untuk menutup, ini bukan pertemuan pertama Mang ya, muncul kembali, nanti kita tunggu kabar berikutnya, mungkin bisa di Okemade berikutnya. Untuk penutup, tadi yang kita tunggu-tunggu, yang Mang Cucun katanya dulu di awal tuh, menurut Dek Jun dan menurut saya juga, memang olah vokalnya untuk paling pas untuk lagu model bercorak Sunda. Boleh nggak sedikit dinyanyikan Hitungan Tosang Gegelan yang ragu bahasa Bali bercorak Sunda. Gimana, Mang? Silakan. Oke, sedikit ya Beli ya. Ya. Banyak juga boleh. Nanti full, nanti habis durasinya ya. Ya. Sewai negak pedidi bengong mepanganan cara ketemu. Ya, seperti itu. Cepot mana ya? Cepot. Ya. Ya, demikian tadi obrolan dengan Mang Cucun, salah satu penyanyi lagu pop Bali yang menolak dikatakan tua, tapi lebih setuju dikatakan lingsir, penyanyi lama yang masih aktif di lagu pop Bali sampai saat ini. Semoga ada kesempatan kita dengar cerita terbaru dari Mang Cucun lagi nanti. Dan yang penting tetap di Okemade. Salam secangkir kopi hangat.